Tuhan berkati, shalom. Ya, Ica, Endo, sudah makan ya? Aduh, belum. Iya, jangan makan lo puasa. Iya, yang sudah makan nggak perlu puasa ya, doa aja. Nah, sudah tahu ya, ini yang kepala polisi di Indonesia ini? Tahu? Itu yang kepala polisi Indonesia IGP ya, yang baru-baru ini orang Kristen ya. Waduh, sudah tahu ya? Tidak tahu? Sudah tahu ya? Waduh, puji Tuhan ya, anak Tuhan dipercayai yang ini tanggung jawab yang besar sekali ya di Indonesia, orang Kristen. Kita doakan supaya anak-anak Tuhan di Indonesia yang percaya akan Tuhan ini, Tuhan akan memakai mereka di mana-mana saja mereka ya berada, memberkati Indonesia. Keluarga di Indonesia baik-baik ya, sehat-sehat semua. Ya, yang ada pandemik ini di tempat yang di kampung ya, di mana saja kita harus berdoa buat keluarga kita, karena kita tahu darah Yesus bisa melindungi mereka dan juga menyembuhkan mereka. Amin. Ya, siapa pada hari ini? Ini topik hari ini kebaikan yang tidak biasa ya. Ya, kebaikan yang tidak biasa. Kalau bahasa Inggris kindness. Kalau bahasa Kanton ini apa? Bahasa Kanton apa? Kindness. Enggak ada ya. Langsung Kanton ini tidak ada kindness ya. Langsung enggak ada kindness. Ada? Hah? Ada? Moa? Enggak ada. Patutlah. Memhoulah. Itu ho-ho itu baik, tapi kalau kindness itu enggak ada. Kalau bahasa Indonesia apa? Kebaikan. Indonesia juga enggak ada kindness ya. Kebaikan yang tidak biasa, yang luar biasa. Minggu lalu ngomongnya apa? Kebaikan yang tidak yang tidak dilupakan. Ya, hari ini kebaikan yang tidak biasa, yang luar biasa. Kita senang ya kalau ada orang baik sama kita ya. Kalau majikannya baik, aduh haleluya. Kalau suaminya baik, haleluya. Kalau anak-anaknya baik, puji Tuhan. Kalau orang tuanya baik, puji Tuhan ya. Tetapi kita sudah pelajari dari firman Tuhan, yang pertama Tuhan itu baik buat kita. Ya. Tuhan mengasihi kita semua, langsung kebaikan. Kalau bahasa Inggris ini kindness ya. Kindness, Tuhan itu baik sekali, bukan sahaja good ya. Goodness, kindness itu beda juga ya. Goodness itu karakter orang itu. Tapi kindness, kelakuan, action ya. Ya, Tuhan itu baik, goodness, tetapi juga Tuhan itu kind karena dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik buat kita. Ya, Tuhan itu baik buat saudara semua. Mungkin pada hari ini saudara bertanya akan topik kindness. Tuhan itu, kalau Tuhan itu baik buat saya, kenapa saya sakit? Kenapa saya begini, begitu ya? Mungkin Tuhan itu marah-marah sama saya. Mungkin Tuhan tidak senang sama saya. Ya, tetapi ini tidak benar ya. Firman Tuhan katakan Tuhan itu memang baik, tetapi kita harus ada iman percayai Tuhan itu baik buat saudara. Mudah sekali kalau kita katakan Tuhan ini baik buat orang lain. Nah, lihat ya, saudara itu Tuhan baik sama dia selalu, dia yang pertama, selalu dia yang sehat-sehat, selalu majikannya baik-baik. Suaminya baik, anak-anaknya baik, semuanya baik dan sehat. Sama saya tidak ada. Tuhan lebih senang buat dia daripada saya. Ya, ada ya pikiran kadang-kala gini ya. Tetapi firman Tuhan katakan Tuhan itu baik. Ini pada hari ini kita ingin mempelajari daripada buku Kisah Para Rasul. Ini Paulus. Paulus sedang melakukan perjalanan ke Roma. Tetapi sebelum dia tiba di Roma, ada badai besar menghantam kapalnya.
pesawat kapal menghantam. Langsung hantam sampai 14 hari. Luar biasa. Kapalnya di laut dihantam Typhoon 8. Typhoon 8 sampai 14 hari. Aduh, bikin pusing. Ini benar. Selepas 14 hari langsung ada 200 lebih orang ya di kapal itu. Semuanya dilindungi, tetapi sampai ke pulau yang namanya Malta. Malta, pulau itu memang ada lagi sekarang. Kebanyakan orang percaya Paulus sampai ke tempat ini, Malta, pulaunya, di tempat ini dipanggil Saint Thomas Bay. Ya, masih ada sampai hari ini ya. Nah, langsung sampai Malta ini, Tuhan menunjukkan kebaikan yang luar biasa buat Paulus. Di ayat yang pertama, ya, Paulus, Kisah Para Rasul 28 ayat pertama. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah. Ini, kindness ini ramah. Bahasa Indonesia ini ramah. Kebaikan yang luar biasa. Kalau bahasa Inggris, unusual kindness, terjemahan di Alkitab Indonesia ramah. Ramah. Terhadap kami, mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Nah saudara, pada hari ini, Malta ini bukan tujuan destinasi Paulus. Tujuan Paulus, rencana Tuhan adalah buat dia ke Roma, ada pelayanan di sana. Saudara, dalam kehidupan kita ini ya, rencana kita semua mau sampai ke Roma. Mungkin Roma ini buat saudara adalah Indonesia. Ini tujuan kita, memang mau ke Indonesia. Tujuan ada orang Roma ini mungkin tujuannya adalah pekerjaan, sesuatu pekerjaan, menjadi guru mungkin ada yang mau menjadi business woman ya. Ini Roma. Mungkin ada yang tidak mau kerja, mau ada keluarga, ada 12 anak. Suami yang luar biasa, suami yang bisa mempercukupkan keperluan, itu Roma ya mungkin ya. Nah, tetapi dalam kehidupan kita seringkali sebelum kita sampai ke Roma, ada badai yang menghantam kita, bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, langsung sampai 14 hari. Mungkin sampai 14 tahun, mungkin sampai 20 tahun. Waduh, perasaannya bagaimana ya? Mungkin sangat duka cita ya. Oh Tuhan, kenapa ya? Tuhan mau saya sampai Roma, Tuhan sudah janjikan pekerjaan yang luar biasa, yang baik, keluarga yang sempurna, kesehatan yang sempurna. Tetapi enggak sampai Roma, sampai ke Malta. Malta itu tempatnya dingin, sampai ada hujan. Kapalnya sudah rosak, sudah habis. Enggak ada Malta. Mungkin saudara pada hari ini di Hong Kong ini, mungkin ini Malta. Bukan rencana kita mau ke sini ya. Tetapi dipaksa ke sini karena enggak ada pekerjaan di Indonesia. Langsung sampai sini. Kehidupan pekerjaan sini susah-susah. Mungkin majikannya baik-baik tetapi masih susah ya. Masih susah dong. Iya. Majikannya baik mungkin. Tapi kerjanya susah. Dari pagi sampai tengah malam loh. Tengah malam juga dipanggil masih kerja. Ayo kerja. Ya, ini pandemik ini 12 bulan ini enggak ada libur. Majikan minta kerja hari Minggu karena kalau di luar itu masih bahaya, ya. Tapi di rumah enggak ada rehat. Ya, di luar bahaya tapi di rumah enggak ada rehat, masih kerja. Yang mana ya kita mau pilih?
Mungkin keluar lebih baik ya. Iya, masih susah. Ini Malta. Nah, bila kita di Malta ini jangan putus asa, saudara. Pada hari ini, khotbah saya ini ingin menguatkan iman saudara, mendorong saudara-saudaraku ya, yang di Malta ini. Jangan putus asa. Ini hanya sementara. Ini bukan selama-lamanya. Ini hanya sebentar. Kalau yang selama-lamanya, ini lama. Sebentar ini pendek. Iya. Seringkali kita sementara ya. Di Malta kita putus asa, kita marah-marah sama Tuhan, marah-marah sama Pastor Ari, marah-marah sama Pastor Yeremia, tapi enggak marah Pastor Edmond, marah-marah sama teman-teman, marah-marah sama majikan, kita marah sama suami di rumah. Suami di rumah makan tidur, kita kerja, dia tidur, makan, kita kerja, enggak makan, enggak tidur. Kita marah-marah sama orang tua di Indonesia. Kenapa Pak? Ya, kalau orang tuanya bisa, kita nggak perlu ke sini loh. Kita marah semua orang. Iya. Jadi harus bersabar. Karena Tuhan ingin menunjukkan ramahnya. Ramah. Ini kalau perkataan ramah, ini ada lagi satu perkataan ya, seringkali kita pakai. Apa yang ramah? Ramah tamah ya? Pintar juga saya loh. Benar ya, ramah tamah ya? Iya, karena Tuhan ini ramah tamah sama kita. Dalam firman Tuhan ini, Tuhan menunjukkan ramahnya kepada Paulus dengan memakai orang penduduk di pulau itu. Penduduk di pulau itu menunjukkan kebaikan ramah Tuhan yang luar biasa kepada Paulus. Nah, ini Paulus sama 200 lebih orang ya di kapal ini sampai ke pulau ini belum pernah ya seperti sampai ke pulau Hong Kong ya. Sebegini ya. Tidak bisa bahasa mereka, bahasanya juga lain, budayanya lain. Tidak pernah ketemu, ini bukan teman-teman atau keluarga yang dari jauh sampai mengunjung ya. Tetapi orang di penduduk di pulau ini menunjukkan ramah, menolong mereka. Ini luar biasa loh saudara. Luar biasa. Sangat luar biasa. Ini kebaikan ini yang mereka tunjukkan buat Paulus bukan kebaikan manusia, tetapi kebaikan Tuhan melalui manusia. Benar. Saya percaya Tuhan akan memakai juga musuh kita untuk menunjukkan kebaikan ramah tamah Tuhan. Musuh kita juga bisa. Ya, ini bikin pusing ya. Tuhan bisa mempercukupkan keperluan kita, menunjukkan kebaikan Dia juga melalui orang yang kita tidak kenal. Seringkali kalau kita ada keperluan, kita melihat kepada teman-teman kita ya. Kita nggak ada uang nanti, saya kenal ya. Saya pikirnya kamu akan tolong sama saya. Iya mungkin, tetapi Tuhan juga bisa menggunakan orang kita tidak kenal. Ini kalau yang tidak kenal bahasa Indonesia bilang apa nih? Strangers ya, bilang apa? Orang asing ya. Kalau bahasa Inggris orang asing artinya foreigner ya. Tapi bahasa Indonesia orang asing stranger juga ya. Orang asing. Ya. Melihat di firman Tuhan sekali lagi ya. Nah, ayat yang kedua sekali lagi. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Ini heran. Ini mujizat Tuhan. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin.
Mungkin pada hari ini tuh saudara di Malta hatinya dingin. Hatinya dingin. Ini aircon dingin ya. Saya tahu. Tapi yang aircon ini fisikal dingin itu enggak problem. Yang problem hatinya dingin. Ada hati yang dingin. Sudah dingin. Tidak panas tapi dingin. Karena mulai hujan. Hujannya di dalam. Hujan. Hujan yang turun seperti badai. Apa? Badai apa? Yang apa? Ini lagu ya, tahu ya? Hujan yang turun. Ada lagu itu ya? Lagu siapa ini ya? Hah? Ini ada lagu ini. Hujan yang turun. Tahu ya. Yang tua sedikit yang tahu ya. Yang anak-anak yang belum tahu. Ya. Hah? Iya. Ini hujan dalam dingin. Bila kita sudah hujan di sini, dingin di sini, Tuhan memakai orang asing, penduduk di pulau itu. Bikin apa ya? Dia bilang, menyalakan api. Api Roh Kudus. Menyalakan api. Nah, yang kedua, Kisah Para Rasul 28 ayat 3 sekarang. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas apa? Api. Penduduk di pulau ini menyalakan api. Sekarang Paulus menunjukkan seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api. Ayat 3. Keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api. Ini api tadi yang apa ini? Keep warm ya. Ya, oke. Nah, Paulus menolong membawa ranting-ranting, menyalakan api. Dan tiba-tiba ular itu terpaut pada tangan Paulus. Aduh! Mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api. Mengibaskan ular itu ke dalam api, mengibas. Bukan ini ngibas. Ini ngibas. Mengibas ular itu ke dalam mana? Bukan laut. Api. Nah, ini api. Dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Tidak menderita. Seringkali bila kita melakukan kebaikan, melayani Tuhan, tiba-tiba ada ular. Ular itu apa? Bilang dia ingin terpaut pada tangan Paulus. Kita melakukan kebaikan, kita menolong orang, mengasihi, melayani Tuhan, ya. Tiba-tiba ada ular datang. Siapa pernah dipaut oleh ular? Bukan ular yang gini, tapi ular ini manusia. Ular ini bikin sakit sini. Ini gosip-gosip, ya, ngomong-ngomong, bikin sakit sini, bikin sakit kepala, bikin sakit hati, terpaut. Ya, langsung ada, mereka katakan, ini Paulus kalau dipaut oleh ular,
pasti dia ini orang jahat, pembunuh. Nah, dihakimi lagi. Disalah ngerti. Ya. Nah, apalagi ayat 6. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati. Waduh. Ini saudara-saudara yang kita layani, langsung apa bikin mereka? Mereka tidak tolong. Tapi mereka duduk sana gini, melihat, menunggu. Mereka melihat dan menunggu bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi kepadanya. Sepatutnya mereka tolong sama dia, tapi tidak ada orang yang tolong. Mereka semua tunggu dia mati. Tunggu-tunggu, tunggu-tunggu, sudah lama-lama, tunggu lama-lama, tapi tidak bengkak. Heran. Sudah dipaut ular, tidak bengkak, tidak mati. Dia tunggu-tunggu, 2 jam, sudah 3 jam, aduh tidak mati. Masih sihat-sihat lagi Paulus. Kenapa? Karena Tuhan melindungi dia. Kadangkala ya kita melayani Tuhan, melakukan semua yang baik-baik, langsung dipaut oleh ular, dipatu ular. Tuhan akan menolong kita. Walaupun manusia tidak menolong kita. Mereka sana tunggu-tunggu. Bengkak kah? Enggak bengkak. Enggak, belum mati. Kapan mati ya? Dia tunggu kita mati. Ada orang mau tunggu kita mati. Ya. Dia sudah 80 tahun, masih belum mati. Masih sehat-sehat. Kapan mati loh? Dia ada kanker, kenapa enggak mati? Mobilnya sudah dihantam, mobil trafik ya, kenapa enggak mati? Ada musuh-musuh rohani yang mau kita mati. Tetapi kalau waktu kita belum sampai, ya jangan mati. Waktunya belum sampai. Ya, kalau mau tahu waktunya tanya Pak Soari, dia tahu. Belum sampai. Sampai ular datang pun enggak mati. Saudara, saya mau mendorong saudara, jangan takut akan ular-ular yang memaut kita. Langsung terus melayani Tuhan, melakukan kebaikan. Langsung kita terus membawa ranting-ranting ya ke ranting-ranting dan letakkannya di atas api. Biar api Roh Kudus, api Tuhan menyala. Melayani Tuhan, doa, memuji Tuhan. Ya, saudara, ada di sini saudara yang sudah sampai di Hong Kong menyertai gereja Ica ini 20 lebih tahun. Masih menyala-nyala, haleluya. Ada yang datang hanya 2 minggu sudah tidak menyala. Ada yang sudah 50-60 tahun, ada di sini juga ada. Ada, usianya sudah 50-60 masih menyala. Ada sini 20 tahun sudah tidak ada nyala. Kenapa ya? Karena kita tidak bawa ranting. Kalau mau menyala harus dibawa ranting. Apa yang kita bawa? Kalau enggak bawa apa-apa, enggak ada api. Harus bawa ranting apa? Ranting firman Tuhan, ranting doa, ranting bersaksi. Bukan saja ranting makan-makan. Ini ranting makan nggak bisa api. Itu bikin gemuk. Ya. Tapi kalau gemuk nggak apa. Asalkan kita sehat. Tapi itu tidak bikin api. Amin. Nah, langsung kita terus. Dia ayat 5 ya. Tetapi ayat 5, Paulus mengibaskan ular itu ke dalam mana api. Kelukaan kita, musuh kita limpar ke mana? Api. Kenapa? Kalau kita limpar ke tempat lain nanti ular itu patut orang lain. Tahu gak?
Tapi di api, ular itu mati. Harus dimatikan ular itu. Saudara, segala kesusahan saudara, yang ular yang mempatut kita ini ada racunnya. Ular itu harus dibunuh di dalam api Tuhan. Tuhan yang kita racun, yang kita sudah ada di tubuh kita, Tuhan bisa menyembuhkan kita. Racun, gosip-gosip perkataan orang lain yang masuk telinga kita menjadi racun. Ya, pemikiran yang negatif itu menjadi meracuni hati ini. Percakapan yang tidak suci, yang tidak kudus dengan orang-orang yang tidak kudus. Percakapan ini, pergaulan ini meracuni hati kita dan tubuh kita. Ya, racun itu kita harus disembuhkan. Nah, langsung kita baca ayat 7 nah. 28 ayat 7. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius, yang menyambut kami dan menjamu kami dengan ramah. Ramah lagi loh, ramah Tuhan. Ya, dengan gubernur, dengan ramahnya selama 3 hari. Ayat 8. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan kaki. Tangan yang mana? Yang tadi digigit ular. Yang tadi digigit ular, nah masih ada di sini. Tangan yang tadi diracuni, sekarang tangan yang menyembuhkan orang lain. Dia katakan, nah, menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Oh, sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu sampai semua yang sakit di pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Oh, wah. Saudara, bila kita di Malta, ya, kesusahan kita, kepahitan kita, yang kita tidak rencanai, buat sementara, bukan selamanya, ya, Tuhan akan menunjukkan kebaikan, ramah tamah Tuhan. Kita harus terus melayani Tuhan, jangan nangis. Oh, kasihan saya. Nah, membawa rating-rating, ya, dibawa ke api. Karena api itu memberikan kita proteksi, melindungi kita. Karena itu dingin, hujan, melayani kita. Nah, seringkali kita juga ada musuh kita yang seperti ular merancuni kita. Tapi jangan berhenti melayani Tuhan. Ular itu harus dibaling ke dalam api, biar Tuhan yang selesaikan problem itu. Tuhan, jangan manusia, Tuhan, api Tuhan. Nah, tangan yang sudah dirancuni, kita tidak mati. Sekarang tangan yang Paulus tadi itu, Tuhan pakai menyembuhkan orang lain. Yang tangan yang sakit tadi, sekarang yang menyembuhkan orang. Saudara, tangan ini mungkin buat saudara adalah sesuatu kesakitan, kepahitan. Sesuatu peristiwa, sesuatu yang sudah lama dulu yang kita lalui. Mungkin dari keluarga kita, orang tua kita, suami kita, majikan kita, mungkin sakit penyakit, apa sekalipun ya. Tetapi kita harus mau berani Tuhan memakai tangan ini. Seringkali kalau tangan ini tidak sudah cantik, kalau dipatut Tuhan, patut ular ya, kita disimpan sini, dikocek ya, simpan. Karena tidak mau ditunjukkan orang lain. Karena kita malu ya. Oh, mungkin kakinya enggak cantik, oh kita tutup-tutup ya. Karena tidak cantik loh.
Ya. Kalau ibu-ibu ya memang begini ya. Kan ibu-ibu mau cantik semua. Kalau di sini enggak cantik, kita ambil rambut tutup-tutup ya. Ya, kalau bibirnya enggak cantik, kita pakai mask saja tutup-tutup ya. Ya, kenapa nggak mau pakai mask? Enggak apa ya. Enggak. Kita malu mau tunjuk karena tidak cantik loh. Kalau sudah ditutup, hanya lihat mata, semua orangnya cantik. Sampai dibuka ini, enggak cantik. Jadi tutup bagus. Paulus, dia tidak malu. Dia tidak takut. Ya, saya sudah dipatut ular. Tapi Tuhan menyembuhkan saya. Kehidupan saya yang sudah dilukai dahulu, sekarang saya mau Tuhan pakai sudah menjadi kesaksian. Supaya orang lain bisa disembuhkan, orang lain bisa dilayani. Saya tidak malu. Orang tua saya bikin sama saya ini, itu, suami saya bikin ini, itu. Saya tidak malu. Tuhan sudah sembuhkan saya. Sekarang saya mau menggunakan kesaksian saya. Karunia Tuhan sudah berikan. Supaya orang lain yang sudah sakit ini bisa disembuhkan. Nah, ini yang Tuhan mau lakukan. Mari kita berikan pujian buat Tuhan. Ya. Jadi saudara, pada hari ini kita perhatikan tangan kita ya. Tangan yang sama yang digigit ular berbisa untuk menyembuhkan orang sakit. Saudara, tangan saudara ini ya. Apakah arti buat saudara tangan ini? Mungkin sesuatu yang saudara sudah lakukan yang sangat memalukan. Mungkin juga dosa. Tapi Tuhan sudah ampuni. Kalau orang lain mau ngomong, itu problem dia. Tuhan sudah ampuni sama saya. Saya tidak malu. Apa yang mau malu-malu? Tuhan tahu semua. Ya. Lebih kita malu, kita tidak mau mengakui, lebih musuh iblis ini mau menyakiti kita. Ada rahasia, jangan bagi tahu semua orang ya. Saya sama saudara saja tahu ya. Jangan bagi tahu semua orang ya. Saya tidak malu. Tuhan pakai saya. Amin. Langsung cerita ini selesai dengan mereka mempercukupkan segala keperluan Paulus dan mengantar mereka ke Roma. Saudara, pada hari ini, ya, saya mau mendoakan supaya saudara dalam pandemik ini ketahui Tuhan ini ramah. Ya, di tempat kerja saudara, mungkin kerjanya susah, memang susah. Kerja saya juga susah. Yang khotbah ini enggak susah. Yang selepas khotbah yang susah. Semua orang ada kesusahan. Siapa yang tidak ada kesusahan? Ya. Semua kehidupan kita ada yang tidak cukup. Ya, ada yang tidak cukup uang, ada yang tidak cukup kasih. Ada yang tidak cukup makan. Ada yang tidak cukup makan. Semua enggak cukup makan ya. Ada yang enggak cukup tidur. Semua tidak cukup tidur. Lihat Pastor Ari tinggal cukup tidur. Ngantuk-ngantuk. Saya pikir doa, dia tidak cukup tidur. Tapi dia doa juga. Kita semua ada enggak cukup. Tetapi Tuhan akan mempercukupkan. Tuhan itu baik. Mari kita bangkit berdiri. Mari. Naikkan tangan. Tangannya dipatut ular ini. Jangan malu-malu. Ya. Tunjukkanlah kepada semua orang. Tangan saya ini yang sudah dilukai. Tangan saya ini yang sudah menderita. Hati yang dingin. Mata yang menangis. Saya tidak takut karena api Roh Kudus melayani saya.
Karena Tuhan Yesus mempercukukan segala keperluan saya. Biarpun apa saja yang sudah terjadi, yang paling penting pada hari ini, yang terutama, saya ingin hidup buat Yesus. Haleluya, mari naikkan tangan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Biar api Roh Kudus datang pada hari ini. Menjamai kami Tuhan. Hati yang luka Tuhan sembuhi Tuhan. Tangan yang sakit Tuhan, Tuhan sembuhkan supaya kami bisa melayani Tuhan. Haleluya, kami memuji tangan yang sudah dipatu ular ini. Pada hari ini kami menaikkannya untuk memuji, menyembah Allah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya.